Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Modiar, maksud hati mau nyinyirin Gibran. Rizal Ramli malah kena sliding Sardono Wekusumo. Ditulis oleh Ferry Patli. Yang namanya dipecat itu pasti tidak enak, karena ada banyak banget kerugian yang didapat. Pertama, kehilangan penghasilan. Misalnya seorang karyawan dipecat oleh atasannya, buntu dari pemecatan itu tentu ia tidak akan lagi mendapatkan gaji atau upah dari tempatnya bekerja tersebut. Padahal apapun itu kondisinya, dapur harus tetap ngebul. Apalagi kalau sudah punya anak istri, gak punya penghasilan itu nyiksa banget. Lebih menyiksa dari mendengar pengakuan pacar kalau dia adalah seorang lesbian. Kedua, kehilangan reputasi. Kenapa seseorang dipecat? Tentu ada alasan di balik itu semua. Bisa jadi karena dia tidak disiplin, pemalas, selalu gagal mencapai target, tidak jujur, dan lain-lain. Artinya apa? Orang atau perusahaan akan mikir 1000 kali untuk merekrut karyawan bekas pecatan tersebut. Karena jangan-jangan dia akan mengulangi lagi perbuatan buruknya seperti yang ia lakukan saat bekerja di perusahaan lamanya dulu. Ketiga, malu. Bayangkan kalau kita dipecat karena gak jujur, kemudian ketahuan sama mertua, pasti gak enak banget. Rasanya pengen kabur ke Arab Saudi seperti Rizik kala itu saking malunya. Hal inilah yang kemudian membuat orang gelap mata ingin balas dendam terhadap orang yang telah memecatnya tersebut. Sudah banyak kok contohnya orang yang dipecat kemudian berbalik arah berseberangan dengan si pemecat. Seperti Sudirman Said, Tejo Edi Purdianto, Ferry Murshidan Baldan, Anies Baswedan hingga Rizal Ramli. Tidak hanya itu saja, di antara mereka ada juga loh yang sampai sekarang masih konsisten menyerang orang nomor 1 di Indonesia itu beserta keluarganya, yakni Rizal Ramli. Karena begitu dendamnya pasca dipecat dari Kabinet Indonesia Kerja dulu. Baru-baru ini si mantan Menko Maritim itu berusaha menjelek-jelekan putra Presiden Gibran Raka Buming Raka dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ia coba menggiring opini kalau Pak Bas itu adalah bawahan Gibran. Untuk lebih jelasnya berikut pernyataan politisi yang konon katanya sahabat Ratna Sarumpait tersebut. Sejak kapan Mas Basuki jadi bawahan wali kota? Kopas, Menteri PUPR kunker ke Solo, Gibran duduk di meja, Basuki duduk di kursi. Sembari ia menampilkan gambar Pak Bas lagi ngobrol dengan seorang seniman, Sardono Waluyokusumo. Yang di belakang Sardono itu ada Gibran lagi mendengarkan dengan penuh hikmat dan bijaksana. Karena pernyataan Rizal tersebut mengarah kepada menjelek-jelekan keluarga Jokowi. Cuitannya melalui akun Twitter @ramlirizal itu pun mendapat sambutan yang luar biasa dari sesama pengguna Twitter yang hatinya sama busuk dengan ex-menteri yang dipecat pada 2016 itu. Berikut diantaranya, duh beneran gak ada adab deh ini. Mau sebesar dan setinggi apapun jabatannya, tetap yang utama itu memuliakan yang lebih tua dulu. Yang model begini, yang kudu direvolusi mental tuh. Cuit pemilik akun @yulianti_A3107. Itu namanya makhluk yang gak tahu tata krama, wali kota tapi merasa presiden, ujar pemilik akun @d1t07. Begitulah kura-kura kelakuan orang yang merasa paling benar sedunia. Gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kerjaannya cuma nyolot aja. Persis kayak kadrun yang lagi mengalami sindrom pramenstruasi atau PMS. Namun pernyataan Rizal Ramli itu gak bertahan lama dianggap benar oleh netizen. Lantaran beberapa waktu kemudian, ia di-sliding tackle oleh si yang punya acara, yakni Sardono Wekusumo. Berikut pernyataan Sardono yang menghempaskan pernyataan politisi tua yang gak laku lagi tersebut. Saya duduk di sini, Pak Basuki di sini, di samping dia. Belakangnya Pak Basuki, Mas Gibran. Kita menghadap ke teater. Terus karena gak bisa lihat Mas Gibran, Pak Basuki minta Mas Gibran pindah di belakang saya. Duduk di belakang, kita yang di depan. Ini ada tingkat bangku penonton, saya di tingkat pertama, ini tingkat kedua, tempat Gibran duduk, dan itu ada tingkat ketiga. Gibran di belakang saya sama Pak Basuki di depan karena kita sedang membicarakan teater. Jadi ini sebenarnya bangku penonton, tidak ada meja. Tidak ada kursi, bangku seperti di stadion, di teater itu. Nah, ini malah Gibran duduk di belakang saya sebenarnya. Penjelasan tokoh tari kontemporer Indonesia itu sudah sangat-sangat gamblang untuk menyangkal yang Rizal Ramli tuduhkan tersebut. Pertama, karena tempat duduk mereka itu layaknya tempat duduk di stadion. Siapa yang duduk di belakang tentu akan kelihatan lebih tinggi. Dan karena Gibran duduk di belakang, bagaimana ceritanya Pak Bas jadi bawahan wali kota Solo itu? Hahaha, ada-ada saja kelakuan nih Pak Tua. Dasar tua-tua keladi, makin tua makin goblok dan gak tahu diri.
Tobat Om sebelum terlambat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.